Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabatku, subscriber lover dimanapun panjenengan berada, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan Mbah Suroto Channel. Di kesempatan malam hari ini, Mbah Suroto akan melanjutkan untuk menemui Kitopo. Dari kemarin perjalanan saya itu selalu dihalang-halangi oleh anak buahnya Kitopo. Jadi saya kemarin itu telah dihadang oleh anak buahnya Kitopo. Kalau tidak salah, beliau itu namanya Joko Blawong. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Beliau membawa adalah kekuatan dari Kitopo. Mungkin untuk besok saya juga akan mencari Mbah Suro ya, Eyang Suro. Saya yakin dengan semuanya ini, Eyang Suro itu pasti tahu dengan kelemahan-kelemahan mereka. Jadi saya masih belum percaya dengan sehebatnya anak buah Kitopo itu hebat. Kalau bukan ilmu yang diturunkan dari Eyang Suro. Berarti Mbah Suroto harus mencari Eyang Suro dulu. Buat sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada. Doakan perjalanan Mbah Suroto untuk kali ini bisa menemukan Kitopo. Karena saya benar-benar akan mengambil Kitopo itu supaya bisa berhenti. Tidak akan terus-menerus untuk menjalankan kedoliman. Ini sebagai contoh. Contohnya saja, ketika Eyang Suropati waktu itu, Ki Suropati itu sampai terkapar. Setelah itu saya mencari beliau sampai sekarang sudah tidak hilang. Hilang tidak saya temukan. Dan tujuan saya, kalau beliau itu berada di hadapan saya itu, saya tidak selebihnya, hanya mengajak beliau, hanya memperingatkan beliau untuk melakukan ke jalan yang benar. Untuk mengajak belajar dan belajar melakukan kebaikan. Tapi yang jelas buat Mbah Suroto tetap cinta dan sayang kepada panjenengan semuanya. Maka jauh dengan panjenengan, tapi buat Mbah Suroto itu tetap dekat di hati Mbah Suroto. Mudah-mudahan buat subscriber lover Mbah Suroto, Abah Gus Samsudin, dimanapun panjenengan, Mbah Suroto mendoakan kepada panjenengan semuanya untuk doa yang terindah, doa yang terbaik. Mudah-mudahan panjenengan semuanya nanti akan diberikan kesehatan, akan diberikan rezeki yang lancar, yang berkah dan barokah. Tapi saya tetap akan menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh abah saya, yaitu untuk mengajak sahabatku, saudaraku, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena kata abah, sholat itu akan memberikan kekuatan di hati kita. Ketika kita akan melakukan yang tidak baik, tetap akan takut, akan teringat dengan perjalanan kita yang menuju kebaikan, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang sudah diajarkan oleh abah saya, Suroto,
kamu harus kalau bisa serepot apapun dengan pekerjaan panjenengan, dengan urusan panjenengan, harus kamu ingat toh, kamu harus tetap menjalankan sholat. Yang kedua, kamu itu harus benar-benar baik kepada sesama. Sing sabar, ojo nesuan, ojo baperan, tenan. Tapi buat saya itu ya wajar. Wajar kalau masih bisa marah, masih bisa nesuan, itu buat Mbah Suroto wajar. Karena untuk belajar sabar dan bersabar itu yang jelas mudah kita itu berbicara, mudah kita itu mengatakan, tapi menjalankan itu harus benar-benar kuat menahan hawa nafsu. Maka ujian-ujian seperti itu benar. Ketika kita kuat melakukan kesabaran, ujian kita itu akan semakin lebih besar. Ketika kita kuat untuk menahan amarah, ketika kita dihujat, ketika kita dihina kepada orang lain, yang jelas kita itu akan terpancing dengan amarah hawa nafsu. Dengan yang ini yang saya bawa ini namanya panjenengan tahu tongkat. Kita itu harus punya tekad. Yang ini namanya tongkat kan. Kita itu harus punya tekad. Tekad yang baik. Tekad dengan niat tujuan kita makanya baik kepada sesama itu. Tujuan kita harus bisa membantu kepada sesama, baik kepada sesama. Ya, jalurnya banyak, cinta bagaimana, baik bagaimana, yang penting kita harus menjalankan yang menjadikan berkah dan barokah. Dan selanjutnya Mbah Suroto juga diajarkan kepada Abah harus selalu takdim kepada orang tua, baik kepada kedua orang tua. Cintailah orang tuamu dan sayangilah bapak ibumu, kalau ingin hidupmu mulia. Muliakanlah orang tuamu dan cintailah bapak ibumu, itu yang nomor satu di dalam perjalanan hidupmu. Yang terakhir, kita harus tetap cinta kepada negara kita. Tenan, jos gandos kotos-kotos. Kalau orang Jawa mengatakan teken, maksudnya apa? Kita itu harus tegen. Harus tegen untuk menjalankan kebaikan. Harus benar-benar tegen kita itu untuk mencari nafkah, dan kita mengajari keluarga kita di dalam ajaran yang baik, saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling mengerti. Apalagi ketika kita sama istri kita itu hidupnya itu tersenyum, ada apa-apa itu ya kita bisa rundingkan bareng-bareng. Ketika kita kekurangan ekonomi, istri tetap bisa senyum, tidak marah lagi, tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang diberikan kekurangan ekonomi. Jadi insya Allah, dan suami pun tidak akan pernah merasa tertekan, tidak terpancing amarah hawa nafsu. Wah, nikmatnya orang berumah tangga ketika kita saling mengerti. Tenan, jos gandos kotos-kotos pokoknya. Buat kameramen, panjenengan tuh juga harus berhati-hati.
Karena mulai hari ini saya itu akan terus mengajak panjenengan untuk memberantas kedoliman. Jadi sebelum saya itu bisa mengajak ke jalan kebaikan Kitopo maupun Tomblok dan komplotan-komplotannya. Jadi jangan lupa besok panjenengan harus ingatkan kalau saya lupa, kita nyari Eyang Suro. Kayaknya kalau kita tidak mendapatkan pituduh dari Eyang Suro, wah ini bisa bahaya buat kita. Makanya tempat-tempat seperti ini sangat rawan. Jadi kemarin saja waktu saya itu duduk masih merenungkan diri, merasakan energi-energi dari mana kita harus bisa menemukan beliau, kita didatangi oleh cukup. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini astagfirullahaladzim. Lah, saya itu masih teringat loh, panjenengan itu yang kemarin menghadang saya berdua loh ya. Saya ke sini tujuan saya tetap satu, tetap mencari Kitopo. Dan panjenengan murid Kitopo. Dari kemarin panjenengan tak cari-cari ndak ketemu. Kalau memang panjenengan berani, ya selesaikan baik-baik, jangan lari. Ada kata baik-baik. Astagfirullahaladzim. Mas, saya mau nanya kepada panjenengan. Panjenengan itu dibayar berapa sama Kitopo kok sampai panjenengan tuh nekat untuk melakukan banyak hal yang tidak baik? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Memang kenapa toh saya kok enggak boleh berjalan untuk menemui Kitopo? Memang kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Astagfirullah. Siapa mengganggu panjenengan? Ya. Mengganggu tentang apa coba? Panjenengan takut gurumu tidak menerima tamu gitu? Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi tujuan kamu menghadang saya supaya saya tidak nyampe ke Kitopo. Biar ada tamu yang ngirim uang suruh nyandet-nyandet orang gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hentikan saja Mas. Enggak ada kata hentikan. Jenengan namanya sinten toh? Ganteng-ganteng kok dapuke koyok ngene kok ganteng-ganteng dari tukang santet gitu. Jenenge sampean ki sapa? Jenengane sampean sapa? Hei. Sampean tuh tak ajak omong halus-halus, ndak paham. Malah tertawa-tertawa. Coba saya nanya. Nama panjenengan itu siapa? Enggak ada namanya. Astagfirullahaladzim. Orang ndak punya nama, tapi beliau takut saya datangi karena ketika saya datang, dia tidak akan dikasih uang sama Kitopo. Orang ganteng-ganteng macam ini loh, perjalanannya kok melakukan kedoliman. Ya harusnya ikut dengan saya ya. Ya. Bagaimana buat subscriber lover? Kalau orang ini ikut dengan Mbah Suroto, ya. Beliau ada yang ikut. Astagfirullahaladzim. Saya tuh nanya kepada subscriber, tapi ternyata enggak mau ikut panjenengan. Coba panjenengan pikir baik-baik, pikirkan baik-baik. Panjenengan tuh ikut saja sama saya. Nanti panjenengan tetap tak kasih pekerjaan kok. Meskipun sedikit, hasil dari saya itu berkah dan barokah. Gitu loh, Mas. Enggak ada. Daripada seperti astagfirullah. Daripada seperti yang panjenengan jalankan ini, astagfirullahaladzim, dosa. Itu dosa yang kamu jalankan itu. Astagfirullahaladzim. Tak lihat-lihat panjenengan itu ganteng loh sebenarnya. Tapi kenapa panjenengan itu harus bekerja seperti ini? Panjenengan itu menjadi seorang kuntet. Bagi panjenengan itu berhenti saja menjadi kuntet.
Karena apa? Mumpung masih ada waktu dan mumpung masih ada kesempatan untuk kita itu melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan. Astagfirullahaladzim. Memang istimewanya apa toh Mas? Panjenengan kok melakukan pekerjaan seperti ini itu istimewanya apa? Ya, Tidak ada. astagfirullahaladzim. Sudah, jenengan ikut sama saya saja, tunjukkan di mana kita ya. Nanti panjenengan tak kasih uang. Terus setelah itu panjenengan ikut sama saya ke rumah saya. Saya nggak akan ikut jenengan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi saya ingin tertawa sendiri dengan kelakuan saya dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ketemu orang kok kelakuannya seperti saya. Ya. Waktu dulu kekejaman saya itu wah dorong-dorong, cekek-cekek kepada abah saya. Lah tentu ini kaca benggala buat Mbah Suroto. Apa yang pernah dilakukan ternyata ada balasan orang yang melakukan seperti kelakuan saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti saya dulu ke abah, ya Allah. Ternyata betul ya apa yang dikatakan oleh abah saya itu. Ada orang juga seperti apa yang sudah saya lakukan dulu, ya Allah. Oke Mas, ngapunten. Panjenengan tumut kula mawon monggo teng dalan kesaenan. Tidak ada. Kok ndak ada bagaimana? Astagfirullahaladzim. Lha nyapa sampean kok gak gelem melok aku ki? Penak lho melok aku ki. Sampean wis rabi rung? Wis rabi apa rung? Lah, sampean melok aku belajar apik, ngelakoni ning dalan sing apik, kok sampean tak golekne bojo lho. Aku ki lek omong ora tau ngapusi, lho tenan. Sampean kok bakal roh dhewe lho. Tenan kuwi. Mergo mbiyen aku ki karo Mbah Surya Menggolo ya ngono. Mbah Surya Menggolo kuwi wah jahate ya pitung ukuran. Tak jak tobat, tak janjeni tak rabekne ya tak rabekne tenan. Sampeyan tobat engko tak duduhne karo Mbah Surya Menggolo tenan. Tobat. Astagfirullahaladzim. Lha nyapa to sampeyan dijak tobat kok mau ki nyapa? Tujuane sampeyan iki piye? Sampeyan ndek iki mlayu-mlayu nyapa? Tak tekoni. Ya. Lha sampean gak gelem tobat, gak gelem ngelakoni dalan sing apik karo aku, belajar kebaikan karo aku. Lha sampean kuwi njaluke pengen tak pulosoro dhisik ya ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Sik to, aja nesu-nesu. Aja nesu-nesu, engko mlayu kaya diingi mlayu tak tenani. Dipikir sing mateng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini sebenarnya tak ambil hatinya loh. Kalau masih bisa tak ambil hatinya. Tapi kalau tidak bisa tak ambil hatinya, ya lihat saja. Saya itu mengajak kebaikan itu untuk mengambil hati beliau. Siapa tahu masih bisa saya ajak kebaikan. Ayo Mas, ikut sama saya saja. Tidak sama marah-marah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya panjenengan sudah tak kasih tahu. Saya itu bisa saja loh kasar seperti jenengan lakukan itu. Ayo, pikir yang matang-matang. Tidak akan ikut. Astagfirullahaladzim. Pikir yang matang-matang. Jangan kita tuh wis tuwek. Jangan main mental-mentalan, jangan main tarung-tarungan kayak gitu. Kita tuh harus ambil yang bagus saja, yang baik saja, Mas. Apanya yang bagus? Ya, jenengan itu berhenti untuk mendolimi orang, untuk melakukan hal yang tidak baik. Biar ikut saya. Astagfirullahaladzim. Allah. Kasih tahu, tetap ngayal jenengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabar. Wa idza batastum jabar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Allahu akbar. Lah, lari lagi. Astagfirullahaladzim. Dasar pengecut, beraninya lari-lari ya Allah.
cepet banget ya dia larinya. Mana tadi ya? Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Itu loh, orang itu kalau di depan kowar-kowar, ternyata kalau kita itu bener-bener dia itu lari, kita cari dasar kasih ampun, dikasih ampun Mbah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, niat saya itu baik. Astagfirullahaladzim, tempatnya kayak gini di hutan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana dia larinya? Beraninya pasti lari-lari. Ya Allah, di tempat seperti ini kita harus istirahat dulu untuk menenangkan pikir, karena licik orang ini. Saya takutnya beliau nanti memancing saya, menjebak saya ketika saya masuk, ternyata kawanannya itu banyak. Bagaimana buat kameramen untuk panjenengan? Hah? Oke. Soalnya kalau saya nanti ngikuti hawa nafsu saya, yang saya takutkan kawan-kawannya banyak, dia menjebak saya. Oke, buat sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada, tentunya buat panjenengan semuanya, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan lantunkan sholawat baik kepada sesama dan cinta kepada kedua orang tua dan juga cinta kepada negara. Jos gandos kotos-kotos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan.